Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Antika, NIM 19045166. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim suatu negara sebagai faktor politik. Iklim dapat mendorong dan membatasi kehidupan manusia itu berkaitan dengan iklim dengan berbagai cara. Iklim menentukan jenis-jenis pangan yang diusahakan melalui pertanian setempat. Iklim juga mempengaruhi gaya hidup manusia, vitalitas manusia yang mendorong pencapaiannya secara kultural juga memiliki latar belakang iklim tertentu. Ada 3 jenis iklim, yaitu iklim dingin, panas, dan kering, yang efeknya serba membatasi bagian tempat tinggal manusia serta perkembangan kekuasaan politiknya. Yang pertama, iklim dingin. Zona iklim yang terlampau dingin kedapatan di wilayah sekitar kutub dan di pegunungan-pegunungan tinggi. Daerah ini pada umumnya tanahnya dingin, beku karena tertutup oleh salju dan es. Hanyalah di bagian-bagian tepinya saja yang memberikan kemungkinan munculnya musim semi yang pendek bagi tumbuhan jenis-jenis rumput, lumut, dan lumut tipis. Wilayah padang rumput yang disebut tundra dan tak dapat menampung penduduk banyak dan hanya dimanfaatkan untuk berternak rusa kutub. Jikapun di sana-sini terdapat sumber daya mineral seperti batu bara di Svalbard, biji besi di Swedia Utara, serta emas di Alaska, nilai ekonominya hanya sedikit saja. Yang dapat meningkatkan kepentingan wilayah-wilayah dingin ini hanyalah sifat strategisnya bagi kegiatan militer. Yang kedua, iklim panas. Iklim panas merupakan unsur kedua yang membatasi perkembangan politik. Ini terdapat di sepanjang garis ekuator dan kawasan yang berbatasan dengan itu ke arah kutub. Jika wilayah beriklim panas jenis tropika ini dibagi dua, maka dasarnya bukanlah tinggi atau rendahnya suhu yang bersangkutan, tetapi berdasarkan ada atau tak adanya musim keringnya. Dataran-dataran rendah tropika di dunia kita yang tak memiliki musim kering merupakan bagian yang pertama. Udaranya selalu panas tapi lembab. Udara yang sifatnya selalu monoton seperti ini tidak baik untuk tempat tinggal manusia. Hujan yang turun sehari-hari kerjanya mencuci tanah sehingga tak subur bagi pertanian. Yang ketiga, kekeringan. Unsur ketiga dari iklim yang fungsinya dapat menghambat perkembangan politik adalah kekeringan. Wilayah-wilayah di permukaan bumi yang terdiri atas gurun-gurun dapat menyajikan penghidupan bagi manusia apabila masih dapat menyajikan air dalam jumlah yang cukup untuk mendukung usaha pertanian, penduduk atau menyediakan sumber data tambang yang dapat diolah. Di bumi kita banyak terdapat wilayah-wilayah yang karena adanya irigasi dapat mendukung penumpukan penduduk yang padat. Sebagai contoh, negara-negara kun di dunia justru terdapat di lembah sungai Nil, Efrat, Tigris, serta Indus yang lokasinya terapit gurun-gurun kering, tetapi mampu mendukung berdirinya peradaban berkat baiknya irigasi dan air sungai-sungainya. Iklim yang cocok. Bagaimana lalu iklim yang cocok bagi perkembangan politik? Para ahli mengatakan bahwa favorable climate zones adalah Eropa Barat dan Amerika Serikat di masa kini, tetapi di zaman ketika Mesir dan Babilonia merupakan pusat-pusat peradaban superpower di dunia kita. Di hutan-hutan Eropa masih berkeliaran bangsa-bangsa biadab. Ketika bangsa Aztec mendirikan peradaban tinggi di tanah tinggi Meksiko, suku India, Iroquois di Amerika bagian lain juga rendah taraf budayanya. Suatu tipe iklim baru dapat dipandang cocok bagi kemajuan umat manusia apabila manusianya telah mampu hidup layak dan kerasan dalam kondisi iklim yang bersangkutan. Homogenitas lawan kompleksitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa homogenitas iklim menguntungkan bagi kesatuan politis suatu nasional, tetapi sebaiknya heterogenitas dalam hal iklim apalagi yang terlalu ekstrim dapat menciptakan desintegrasi politik di suatu negara. Negara asal yang tak terlalu sempit biasanya memiliki iklim beberapa tipe iklim di dalamnya, tetapi biasanya pula salah satu tipe iklim tipe-tipenya serba kompleks, maka terjadilah berbagai campuran antirtip.
Pada yang terdahulu pengaruh positif bagi politik, sedang pada yang disebut kemudian pengaruhnya negatif. Iklim yang serba kompleks. Untuk membahas hal seperti ini, negeri Spanyol menjadi bahan yang menarik untuk ditelaah. Meski Spanyol pernah termasuk salah satu wilayah yang ditakutkan oleh Romawi, arealnya terlalu sempit untuk mampu mewujudkan kekuatan yang dominan secara klimatis, sehingga dapat menumbuhkan suatu unit politik tersendiri. Di sana ternyata ada berbagai tipe iklim, misalnya bagian Spanyol Barat Laut beriklim tipe Atlantik, mirip dengan iklim di Prancis Barat. Adapun bagian negeri itu yang lokasinya di selatan dan timur itu tipe iklimnya jenis Mediteran. Lalu tipe iklim di pedalaman Spanyol adalah dari jenis iklim tip pedalaman kontrak Antarktip. Tipe iklim di Spanyol itu ternyata muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya, iklim dan peperangan. Ditinjau secara keseluruhan, dalam sejarah umat manusia dapat disaksikan bagaimana peperangan itu merupakan bagian dari kehidupan negara-negara. Dimanapun juga bahwa iklim merupakan faktor yang penting dari peperangan berdasarkan panjangnya, seluk-beluk pelaksanaan, dan sukses ataupun gagalnya. Pada masa perang, ternyata iklim harus diperhitungkan baik di front depan maupun front belakang. Di home front, iklim mempengaruhi kemampuan negara untuk melakukan peperangan. Karena hal itu ada pertaliannya yang erat dengan struktur perekonomian bangsa. Peperangan yang modern pasti memperhitungkan berbagai kebutuhan seperti peningkatan produksi pangan, tekstil, peralatan militer, serta kebutuhan yang lain. Sekian, terima kasih.